Oke, kita lanjut kembali. Sekarang kita masuk pada kelompok konvensional atau ajaran konvensional atau klasik. Nah, menurut ajaran konvensional, maka tujuan hukum itu ada 3. Yang pertama, tujuan hukum semata-mata untuk mencapai keadilan. Bisa paham kata semata-mata? Semata-mata hanya untuk mencapai keadilan, berarti tidak ada tujuan lain. Kelompok ini kita kenal dengan istilah kelompok etis atau ajaran etis atau teori etis. Jadi kalau kita masuk bicara teori etis, maka teori etis menyatakan bahwa tujuan hukum hanya satu, itu semata-mata untuk mencapai keadilan. Jadi kalau kita bicara masalah etisnya, ajaran etisnya atau teori etisnya. Dan yang kedua, tujuan hukum itu semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan. Jadi kemanfaatan atau kebahagiaan. Tujuan ini itu dikenal dengan ajaran atau teori utilitis. Ya, utilitis atau utility. Selanjutnya, yang ketiga adalah tujuan hukum itu semata-mata untuk memberikan kepastian hukum. Untuk memberikan kepastian hukum. Nah, tujuan ini itu dikenal dengan teori atau ajaran normatif dogmatik. Normatif dogmatik. Jadi itu tadi ya. Jadi tujuan hukum itu menurut ajaran konvensional atau yang klasik itu ada 3. 3-nya tidak bergabung tapi terpisah ya. Menurut ajaran etis, maka tujuan hukum itu semata-mata hanya untuk memberikan keadilan, tidak ada yang lain. Jadi kapan tidak ada keadilannya, maka hukum sudah berubah tujuan. Itu menurut pendapat mereka. Jadi di sini teori etis atau ajaran etis itu berpendapat bahwa tujuan itu hukum hanya satu, semata-mata untuk keadilan, tidak ada yang lain. Ya, jadi di sini ya tidak ada yang lain bisa dicapai kecuali keadilan. Ketika dia tidak mencapai keadilan, maka dianggap hukum sudah bertujuan lain, sudah keluar dari tujuannya. Dan kata lain bahwa adil dan tidak adil menurut teori ini itu merupakan landasan berpijaknya tujuan hukum. Kalau dia tidak adil berarti ya bukan tujuan hukum ya. Kalau adil itulah tujuan hukum. Jadi selalu mengutamakan atau bukan mengutamakan tapi selalu menjadikan keadilan sebagai satu-satunya patokan tujuan hukum. Begitupun yang aliran lain, utilitas atau utility juga begitu. Dia bicara masalah kemanfaatan. Jadi hukum itu bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada setiap individu dalam masyarakat. Ini dimotori oleh Bentham ya.
Bentham paling terkenal teorinya ini ya. Jadi Bentham punya istilah itu the greatest happiness for the greatest numbers. Nanti saya tulis di saya sini. Karena Sapidul tidak ada. Ada Sapidul kan? Kenapa tidak menyebut Sapidul? Nantilah saya tulis, tidak usah. Nantilah ya. Nanti saya di sini di materi akan saya share di YouTube. Nanti saya tulis kalau saya ingat. Jadi the greatest happiness for the greatest numbers. Ini bahasa Inggris. Artinya ya, memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada setiap orang. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada ajaran modern. Tadi kan ada dua ya. Menurut teori hukum barat ada dua ajaran yang membagi tujuan hukum.